Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para penonton video kami kali ini. Sebelumnya, yang terhormat dosen kami, Pak Dr. Sandi Fantika, serta teman-teman kelas Statistika Dasar 01 kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Andi Aura Amalia NIM 121-19055, Danes Faiza Serena Afif 121-19027, Dimas Agung Prasetyo 121-19085, dan Haza Wildani 128-19033. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang poster kami yang berjudul Pengaruh Intensitas Penyinaran Matahari terhadap Temperatur Rata-Rata dan Prediksi Intensitas Penyinaran Matahari di Stasiun Geofisika Kota Bandung periode JJA 2019. Nah, dalam kesehariannya, tentunya bumi mempunyai temperatur. Temperatur ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, dan salah satunya merupakan pengaruh dari intensitas penyinaran matahari. Nah, dalam penelitian kali ini, data yang kami ambil ini difokuskan pada suatu titik di muka bumi, yaitu Stasiun Geofisika Kota Bandung dengan suatu periode tertentu, yaitu Juni, Juli, Agustus, atau disingkat JJA, tahun 2019. Dalam mengerjakannya, kami menggunakan metode yang digunakan yaitu model regresi linear serta analisis derat waktu. Dengan data yang kami gunakan, ini merupakan data dengan variabel-variabel meteorologi periode JJA tahun 2019 yang diperoleh dari laman dataonline.bmkg.go.id. Adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui model regresi linear variabel meteorologi di Stasiun Geofisika Kota Bandung periode JJA 2019. Yang kedua, untuk mengetahui model analisis derat waktu data intensitas penyinaran matahari dan temperatur rata-rata di Stasiun Geofisika Kota Bandung periode JJA 2019. Yang ketiga, mengetahui prediksi intensitas penyinaran matahari di Stasiun Geofisika Kota Bandung periode JJA 2019. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh intensitas penyinaran matahari terhadap temperatur rata-rata. Dengan metode penelitian yang kami gunakan, yaitu statistika deskriptif, regresi linear, dan analisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif. Pada tabel di sebelah kiri terdapat tabel lama penyinaran matahari dan juga tabel temperatur rata-rata. Pada kedua data, baik lama penyinaran maupun temperatur memiliki skewness negatif yang berarti data menumpuk di nilai yang lebih besar dari rataan, dan memiliki keruncingan kurang dari 3 yang berarti distribusi lebih landai dari distribusi normal. Selanjutnya ada box plot, yaitu box plot intensitas penyinaran matahari periode Juni, Juli, Agustus 2019, dan juga box plot temperatur rata-rata di periode yang sama. Pada box plot lama penyinaran matahari terlihat bahwa terdapat 2 data pencilan bawah, sementara pada box plot temperatur rata-rata terlihat bahwa terdapat 1 data pencilan bawah. Lalu di bawahnya ada uji Shapiro-Wilk. Dengan asumsi H0 sama dengan data berdistribusi normal dan H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Untuk data lama penyinaran matahari memiliki p-value kurang dari 0,05, dengan demikian H0 ditolak sehingga data tidak berdistribusi normal. Sementara untuk data temperatur rata-rata memiliki p-value lebih dari 0,05, dengan demikian H0 tidak ditolak sehingga data berdistribusi normal. Ada 2 histogram, yaitu sama seperti tadi, intensitas penyinaran matahari dan juga temperatur rata-rata. Terlihat juga pada histogram data penyinaran matahari bahwa penyebaran data tidak terdistribusi normal, sementara pada histogram data temperatur bahwa penyebaran data terdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya Dimas Agung Prasetyo akan menjelaskan tentang regresi linear. Nah, dengan bantuan aplikasi RStudio, akan dilakukan pengujian penyinaran matahari terhadap temperatur dengan alfa sama dengan 5%, dan asumsi H0 yaitu beta 1 sama dengan 0, dan H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0. Pada pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa mutlak T hitung yaitu 4,9 yang lebih besar daripada T tabel atau T alfa per 2, yaitu 2,447. Dengan demikian, H0 ditolak. Artinya, lama penyinaran matahari berpengaruh signifikan terhadap temperatur rata-rata. Lalu, dilakukan uji kecocokan model regresi. Didapatkan R kuadrat yaitu 0,2166
yang berarti 21,6% variabel temperatur rata-rata dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari. Dan artinya, ada sebanyak 78,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya yaitu curah hujan. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian kebaikan model dengan H0 yaitu beta 0 sama dengan 0 dan H1 yaitu beta 0 tidak sama dengan 0. Pada pengujian yang didapatkan, p-value sama dengan 2 kali 951 dikali 2,951 dikali 10 pangkat min 6 kurang dari alfa yang 0,05 sehingga dapat ditemukan bahwa model memadai karena p-value-nya lebih kecil. Selanjutnya ini ada grafik regresi linearnya dengan sumbu X sebagai intensitas penyinaran dan sumbu Y sebagai temperatur, maka dapat disimpulkan model regresi linearnya yaitu Y sama dengan minus 0,2125X ditambah 24,69. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Danesh Faiza, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis deret waktu. Pada metode analisis deret waktu, kami melakukan pengujian pada variabel intensitas penyinaran matahari. Yang pertama, kami melakukan uji ADF atau Augmented Diffuser Test, dan kami mendapatkan hasil p-value sebesar 0,01, yang dimana nilai p-value tersebut lebih kecil dari alfa yaitu sebesar 5%. Sehingga kami mendapat kesimpulan H0 ditolak dan dapat disimpulkan pula bahwa data yang kami gunakan merupakan data stasioner. Selanjutnya, kami melakukan analisis grafik ACF dan PACF. Dan pada grafik tersebut, dapat terlihat bahwa terjadi cut-off setelah leg yang pertama. Sehingga kami mendapat 3 model yang memungkinkan, yaitu adalah ARIMA 1,1,1, ARI 1,1, dan IMA 1,1. Selanjutnya, kami menggunakan pengetesan secara manual untuk menentukan model yang paling tepat untuk kami gunakan pada analisis deret waktu. Dan setelah kami gunakan beberapa model yang memungkinkan untuk dilakukan analisis deret waktu, kami mendapatkan bahwa model ARIMA 1,0,0 merupakan model yang paling memungkinkan untuk digunakan, karena ARIMA 1,0,0 memiliki residual yang paling kecil. Setelah kami menentukan model yang paling tepat, yaitu ARIMA 1,0,0, kami melakukan analisis persamaan model deret waktu ARIMA 1,0,0 dan kami mendapatkan bahwa koefisien AR1 yaitu 0,3164. Lalu selanjutnya kami memasukkan data dari koefisien AR1 ke dalam rumus Z. Lalu kami masukkan kembali kepada persamaan model deret waktu ARIMA 1,0,0 dan kami dapatkan hasil final dari persamaan model deret waktu ARIMA 1,0,0 adalah YT sama dengan 1,3164 YT-1 minus 0,3164 YT-2. Lalu selanjutnya kami juga melakukan uji diagnostik untuk menentukan apakah model yang kami gunakan benar-benar sudah cocok. Pada uji diagnostik, kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah data memiliki min sama dengan 0 atau rata-rata sama dengan 0. Lalu yang kedua, didapatkan nilai korelasi residual pada setiap leg berada di dalam batas signifikansi, yang berarti data residual saling bebas. Lalu yang ketiga, pada histogram, residual berdistribusi normal. Dari 3 data tersebut, maka kami dapat menyimpulkan bahwa model deret waktu yang kami gunakan yaitu ARIMA 1,0,0 merupakan model yang paling cocok. Baik, selanjutnya prediksi intensitas penyinaran matahari. Dengan model deret waktu ARIMA 1,0,0 didapatkan hasil prediksi intensitas penyinaran matahari untuk 10 hari ke depan sebesar antara 7,58 hingga 8,1 jam per hari. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, dengan menggunakan taksiran model regresi linier didapatkan hasil sebesar Y sama dengan min 0,2125 X tambah 24,6916 dengan Y temperatur rata-rata dan X sama dengan lama penyinaran matahari dan nilai korelasi sebesar R kuadrat sama dengan 0,2166. Lalu kesimpulan kedua, didapatkan persamaan analisis model deret waktu yang paling memungkinkan, yaitu ARIMA
1,0,0 dikarenakan memiliki nilai residual yang terkecil dengan persamaan YT sama dengan 1,3164 YT kurang 1 dikurang 0,3164 YT kurang 2. Lalu yang ketiga, dengan model deret waktu didapatkan hasil prediksi intensitas penyinaran matahari untuk 10 hari ke depan sebesar 7,58 hingga 8,1 jam per hari. Lalu yang terakhir, berdasarkan hasil dari penelitian di atas, didapat bahwa lama penyinaran matahari berpengaruh sebesar 21,6% terhadap temperatur rata-rata dikarenakan adanya faktor variabel lain seperti curah hujan dan sebagainya. Baiklah, sekian dari kelompok 12. Terima kasih.